Halo semua, balik lagi dengan saya Naval Harits Musafar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena konveksi bebas dan hubungannya terhadap time constant. Oleh saya sendiri Naval Harits M, NIM 1311810 dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Fenomena yang terjadi. Seperti yang kita tahu, perpindahan panas ini dibagi menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konveksi sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu konveksi paksa dan konveksi bebas. Konveksi paksa adalah konveksi yang terjadi akibat pergerakan fluida secara paksa. Sedangkan konveksi bebas atau free convection adalah konveksi yang terjadi akibat adanya buoyancy force yang disebabkan perbedaan massa jenis. Nah, pada praktikum ini kita mengamati fenomena konveksi bebas udara sekitar pada plat yang dipanaskan. Dengan adanya konveksi bebas yang terjadi, maka akan ada perubahan temperatur yang terjadi, baik itu peningkatan maupun penurunan temperatur. Salah satu parameter yang biasa digunakan yaitu time constant. Time constant merupakan waktu yang dibutuhkan suatu proses perubahan temperatur hingga mencapai 63,2% dari nilai akhir atau steady state temperatur plat tersebut. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui nilai koefisien perpindahan panas pada fenomena konveksi bebas yang terjadi pada plat, kemudian juga mengetahui nilai time constant dan membandingkan antara time constant hasil eksperimen dan juga time constant teoretik. Variabelnya itu ada variabel bebas temperatur plat, variabel terikat koefisien perpindahan panas dan time constant, sedangkan variabel kontrol yaitu ukuran plat. Kemudian ini alat dan bahan yang digunakan. Ya, ini merupakan alat aparatus yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu adalah kompor listrik yang digunakan untuk memanaskan spesimen. Kemudian spesimen itu sendiri yaitu logam aluminium 5052. Dan yang terakhir adalah termokopel. Termokopel ini digunakan untuk mengukur suhu spesimen saat dipanaskan. Ya. Kemudian cara kerja dari alat ini. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dalam praktikum ini, yaitu kompor listrik, logam aluminium, dan termokopel. Kemudian colokan kompor listrik ke sumber tegangan. Kemudian taruh spesimen logam aluminium ini ke atas kompor listrik. Setelah itu kita panaskan logam spesimen ini, logam aluminium ini. Kita panaskan, hati-hati jangan menyentuh logam maupun kompor listrik karena ini akan sangat panas. Kemudian kita nyalakan termokopelnya. Yang pertama yaitu kita harus mengukur terlebih dahulu suhu sekitar 30 derajat Celcius, bisa dilihat. Nah, kemudian kita taruh sensor termokopel ini ke atas logam spesimen yang dipanaskan. Nah, kita menunggu hingga logam yang dipanaskan ini sampai mencapai suhu tertentu. Angka yang saya gunakan yaitu sekitar 170 derajat Celcius. Kita panaskan sampai 170 derajat Celcius. Kemudian nanti setelah mencapai 170 derajat Celcius, kita matikan kompor listrik ini. Kemudian kita ukur temperatur dari logam ini selama setiap 2 menit sekali. Lalu kita catat temperatur yang ditunjukkan oleh termokopel. Ini proses tersebut saya skip karena akan makan waktu yang terlalu lama. Ya, sekian untuk penjelasan terkait tahapan-tahapan dalam praktikum ini. Terima kasih. Baik. Kemudian kita mendapatkan hasil pengukuran termokopel pada permukaan atas spesimen. Bisa dilihat
setiap 2 menit hingga menit ke-30 dan kemudian kletus setiap 5 menit, didapatkan bahwa temperatur permukaan paling tinggi 175 derajat Celcius, kemudian paling rendah 57 derajat Celcius setelah 45 menit didinginkan. Nah, temperatur pada saat proses sudah mencapai 63,2% ketika time constant, yaitu didapatkan temperaturnya 81,52 derajat Celcius. Dari perhitungan di atas, dilakukan interpolasi antara temperatur 83 dan 78 sehingga didapatkan time constant eksperimen yaitu 29,41 menit. Nah, kita menggunakan 4 buah asumsi dalam praktikum ini. Yang pertama yaitu temperatur lingkungan konstan 30 derajat Celcius, kemudian insulasi sempurna pada bagian samping spesimen sehingga bisa disebutkan bahwa perpindahan panas pada logam ini yaitu 2 dimensi, kemudian radiasi yang terjadi diabaikan, dan juga properti spesimen yaitu aluminium 5052 dengan specific heat 880 Joule per kilogram derajat Celcius dan densitas 2680 kg per meter kubik. Nah, kemudian kita menghitung properties udara dan LG panjang spesimen. Ini didapatkan seperti ini. Kemudian kita menghitung nilai Rayleigh number, Nusselt number, dan kemudian koefisien perpindahan panas. Rayleigh number dapat dicari dari rumus ini, G kali beta kali TS min T lingkungan kali LC pangkat 3 kali Prandtl number per V kuadrat. Sementara Nusselt number sama dengan H koefisien perpindahan panas dikali L per K. Dan kemudian time constant yaitu rho kali V kali C per H kali H. Nah, dengan menggunakan kalkulasi di Microsoft Excel didapatkan Rayleigh number, Nusselt number, dan koefisien perpindahan panas pada masing-masing waktu seperti ini. Ini menunjukkan Rayleigh number semakin turun seiring dengan penurunan suhu, Nusselt number yang turun seiring bertambahnya waktu dan menurunnya temperatur, kemudian koefisien perpindahan panas yang juga semakin turun. Kemudian kita plot data tersebut dalam sebuah grafik dan kita regresikan sehingga didapatkan persamaan temperatur film versus koefisien perpindahan panas, yaitu Y sama dengan 3,9473 ln X minus 6,8462. Kemudian kita hitung koefisien perpindahan panas, yaitu integral dari 30 hingga 100 dari persamaan tersebut, plus 100 per 30 didapatkan bahwa koefisien perpindahan panasnya yaitu 9,4212 watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian untuk time constant teoretik dengan rumus seperti ini, rho kali Cp kali V per AS kali H, didapatkan bahwa time constant teoretik yaitu 83,44 menit. Terdapat perbedaan yang signifikan antara time constant teoretik dan time constant eksperimen. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu tidak adanya insulasi pada logam aluminium yang dipanaskan. Hal ini membuat asumsi perpindahan panas 2 dimensi tidak berlaku. Kemudian perpindahan panas secara radiasi diabaikan. Dengan adanya radiasi maka nilai heat transfer coefficient atau H akan meningkat, dan sesuai permasalahan time constant jika H meningkat maka time constant akan menurun. Pengukuran temperatur permukaan spesimen saat masih berada di atas kompor listrik. Sedangkan material kompor listrik lebih tahan terhadap panas sehingga pengukuran temperatur tidak akurat. Dan terakhir adalah kesalahan dalam pengukuran terutama sensor termokouple yang tidak menempel pada permukaan logam yang menyebabkan pengukuran juga tidak akurat. Saran untuk praktikum kedepannya agar lebih baik yaitu ada 2, yaitu pertama membuat insulasi yang lebih baik sehingga benar-benar perbedaan panas yang terjadi hanya 2 dimensi. Kemudian menempelkan termokouple langsung ke spesimen plat sehingga sensor tersebut tidak bergerak-gerak dan pembacaan dari alat tersebut lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.